Oke, jadi baik kawan-kawan, salam perjuangan. Sebelumnya saya mungkin ingin berbagi soal bagaimana kehadiran pemuda dalam bangsa dan negara. Karena hari ini kan di setiap ruang-ruang warkop dan di kampus dan lain sebagainya, kita terus mempertanyakan hal yang eh, sebenarnya tidak bisa dipertanyakan lagi karena 1945 itu adalah pembuktian di mana Indonesia itu lepas dari penjajah. Dan sampai terjadinya proklamir kemerdekaan atas dasar keterlibatan pemuda, sampai terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yang dipelopori kaum muda. Maka dari itu, berbicara soal pemuda artinya kita berbicara soal masa depan, berbicara soal arah negara hari ini. Maka pemuda menjadi suatu uh, poin penting. Jadi pemuda itu adalah pion atau garda terdepan. Dia berada di depan, di belakang ada kelas-kelas tertindas yang kita sebut proletariat. Di dalamnya ada buruh dan tani. Bagaimana sehingga buruh dan tani ini bisa meleburkan diri dalam perjuangan demokrasi nasional agar supaya bebas daripada pembelengguan dan penindasan hari ini. Yang maka membutuhkan yang paling pertama adalah keterlibatan pemuda pada masyarakat. Keterlibatan pemuda di sektor pabrik. Karena siswa dan pabrik dalam hal ini buruh itu mempunyai hubungan yang erat. Yang mana orientasi pendidikan kita hari ini adalah mencetak generasi-generasi untuk menjadi tenaga persiapan yang kemudian melebur di perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, industri-industri. Nah, bagaimana supaya rakyat itu sadar? Karena Marx itu mengatakan bahwa perjuangan tanpa ideologi itu adalah pembohongan besar. Waktu ada kontradiksi, berbeda pendapat dengan William Whitlam di London waktu itu, yang mana Marx mengatakan bahwa para buruh dan para tani itu atau kelas proletar itu harus dipersiapkan dulu. Dalam hal ini mereka diberikan ideologi pandangan yang maju. Kenapa kita ditindas? Mereka harus tahu bagaimana untuk keluar daripada penindasan ini, sistem ini. Nah, maka mereka harus disumbangkan dengan ideologi-ideologi yang maju agar mereka sadar bahwa di posisi ini kita ditindas. Karena kesadaran itu merupakan hal yang sangat penting dan tugas untuk menyadarkan mereka adalah kita-kita ini. Maka kenapa kemudian perjuangan revolusioner ini atau perjuangan agar dalam menumpas penindasan dan penghisapan daripada sistem kapitalisme itu sendiri itu membutuhkan kekuatan-kekuatan yang tertindas ini. Nah, maka kita penting sekali untuk meleburkan diri pada kelas-kelas tertindas, mengabdi kepada rakyat. Di sana kita sama-sama bekerja mengenal apa yang menjadi persoalan di rakyat. Karena setiap daerah itu mempunyai persoalan yang berbeda-beda. Kita mulai terjun atau dalam hal ini kita mulai investigasi. Di sana kita tahu persoalan yang paling mendasar sehingga persoalan ini tidak bisa dan persoalan ini bisa keluar, mereka bisa keluar apabila kita hadir dan menuntun mereka agar supaya bersama-sama kita keluar daripada penindasan ini. Karena kekuasaan yang di dalam dihuni oleh berjuasi besar yang mempunyai kepentingan untuk mengeksploitasi alam dan lain sebagainya. Tidak hanya alam tetapi tenaga para buruh, para mahasiswa, para tani dan lain sebagainya. Itu terbukti jelas. Dan persoalan yang paling mendasar hari ini adalah persoalan atas tanah, persoalan tanah. Di tanah kita hidup. Di tanah kita mulai mengenal satu dan satu. Maka pentingnya untuk mempertahankan itu. Karena dia adalah Tuhan. Dia Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain tanah. Maka penting sekali untuk merawat, menjaga sehingga tidak terjadinya eksploitasi yang besar-besaran dan pembakaran hutan dan lain sebagainya, karena itu berpengaruh pada oksigen, pengaruh pada generasi-generasi. Mengabdikan diri pada rakyat itu paling penting, karena di sana kita mengetahui persoalan yang sebenarnya. Tidak hanya sekedar berdiri dan berbicara soal sosialisme,
sosialisme itu bisa terjawab apabila sistem ini dihancurkan. Karena sistem ini yang kemudian melanggengkan penindasan hari ini. Maka hilangnya sosialisme. Nah, Pancasila itu dia lahir pada 1 Juni, tapi sebenarnya dia sudah lahir sebelumnya. Karena dia lahir pada praktek-praktek, dia lahir pada perjuangan-perjuangan masyarakat. Mereka bersatu. Mereka percaya bahwa untuk menumpaskan Belanda perlunya persatuan kolektif, perjuangan kolektif. Nah, artinya Pancasila itu hadir ketika ada peristiwa-peristiwa yang dijalani, diperjuangkan masyarakat. Maka dia hadir. Ada sesuatu dulu, tiba-tiba dia langsung ada, itu tidak. Itu ilusi sebenarnya. Maka ini yang perlu kita ketahui bahwa Pancasila itu dilahirkan oleh masyarakat sebenarnya. Soekarno mendapat pelajaran banyak dari masyarakat. Tanpa perjuangan mereka gotong royong, perjuangan bersama, mati, mengangkat senjata untuk melawan kolonial, maka hari ini kita tetap didominasi. Kita tetap dikuasai oleh kolonial Belanda. Walaupun sampai hari ini masih dikuasai oleh para imperialisme, para negara-negara maju, namun sudah dengan cara yang berbeda.